Selamat malam Pak, yang kami hormati Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban soal proyek kami yang terdiri dari 6 soal. Dalam hal ini, nama saya Joshua Sianturi akan menjawab dan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami bagian nomor 1. Bagian nomor 1 di sana yang ditanyakan adalah tulis sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan lebar dan tinggi persegi panjang dan kemudian menampilkan area. Pertama yang kita lakukan adalah membuat file header, di mana dalam program bahasa pemrograman C++, file header yang kami gunakan yaitu include iostream. Dilanjut dengan using namespace std sebagai pustaka standar. Yang baris keempat ini yaitu fungsi in-main atau fungsi main. Dalam hal ini kita akan melakukan eksekusi terhadap program kita, di mana daerah untuk menjalankan program kita dimulai dengan tanda buka kurung kurawal dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Dalam program yang saya buat ini, saya menggunakan cout untuk mencetak kalimat proyek UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman dan diakhiri dengan endline. Dan selanjutnya di belakangnya ada tanda titik 2. Fungsi dari titik 2 ini adalah untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya cout akan mencetak, menghitung area dan keliling persegi panjang. Selanjutnya juga akan berakhir pada pernyataan tersebut, dan untuk menghitung keliling maupun luas, pertama-tama kami mendeklarasikan beberapa variabel. Dalam hal ini, variabel tinggi, lebar, area, keliling kami deklarasikan atau inisiasi dalam tipe data double, bentuk tipe data double. Selanjutnya cout dengan keterangan atau kalimat masukkan tinggi, di mana pengguna atau user akan memasukkan nilai melalui fungsi sin, dan dalam hal ini nilai yang dimasukkan oleh pengguna atau user akan ditampung dalam variabel tinggi. Selanjutnya cout akan mencetak kata masukkan lebar. Dalam hal ini pengguna atau user akan memasukkan nilai, dan di mana nilai tersebut akan disimpan dalam variabel lebar. Kami juga menambahkan sebuah tambahan untuk menyatakan satuan. Dalam hal ini kita menggunakan string satuan. Cout atau kit dia akan menampilkan masukan satuan, dan dalam hal ini user atau pengguna akan mengetik satuan berupa kalimat, dan dalam hal ini satuan tersebut akan ditampung dalam variabel satuan. Dalam matematika, rumus untuk menghitung area persegi panjang adalah area sama dengan tinggi dikali lebar. Dalam hal ini diakhiri dengan setiap tanda titik 2 yang berakhiran dalam beberapa pernyataan ini berfungsi untuk mengakhiri setiap pernyataan. Dan untuk mencari keliling persegi panjang adalah dengan rumus
keliling sama dengan 2 kali tinggi ditambah lebar. Selanjutnya, untuk memperoleh hasil dari setiap yang telah kita deklarasikan maupun tulis dalam hal ini akan ditampilkan dalam bentuk cout dengan kalimat area persegi panjang adalah, maka yang akan keluar adalah variabel area. Dalam hal ini hasil dari tinggi dikali lebar dilanjut dengan satuan, dan kita akan cout akan menampilkan keliling persegi panjang akan keluar adalah variabel keliling. Dalam hal ini tersebut yaitu 2 kali tinggi ditambah lebar dilanjut dengan satuan yang akan diinput oleh user atau pengguna. Return 0 dalam hal ini mengakhiri fungsi utama. Pada saat kami menjalankan codingan ini, maka diperoleh proyek UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hal tersebut merupakan cetakan dari cout yang pertama ini, dan masukkan tinggi ketika user pengguna memasukkan tingginya 16 dan memasukkan lebar sama dengan 11, dengan user juga memasukkan satuannya dalam bentuk centimeter, maka diperoleh penghitungan bahwasannya area persegi panjang adalah 176 cm dan keliling persegi panjang adalah 54 cm. Sebagai contoh, untuk membuktikan bahwasannya double, bisa juga kita gunakan untuk bilangan dalam bentuk, dalam hal ini codingan ini tidak hanya menghitung bilangan bulat saja, akan tetapi juga bisa menghitung bilangan dalam bentuk desimal. Sekali lagi kita akan menjalankan program ini. Misal kita adalah pengguna atau user, dan fungsi dan yang diminta dari kita adalah memasukkan tinggi. Kita masukkan nilai tinggi sama dengan 12,34 dan lebar sama dengan 7,56. Kita masukkan satuan yang dimaksud adalah meter. Maka hasil perhitungannya adalah area persegi panjang adalah 93,2904 meter dan keliling persegi panjang adalah 39,8 meter. Demikian untuk pembahasan soal nomor 1. Selanjutnya akan dibawakan kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kakak Prenda Mayadi. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester, yaitu nomor 2. Tulislah sebuah program yang meminta pengguna atau user untuk mengetikkan 8 bilangan bulat, dan kemudian program di layar akan mengeluarkan rata-rata atau average dari 8 bilangan bulat tersebut. Program ini harus menggunakan 2 variabel. Berikut adalah program yang kami buat. Bisa dilihat. Pertama ada include uStream, adalah perintah untuk mengikut atau memasukkan file header uStream sebelum proses compile berlangsung. Mengapa kita perlu mengikut file header uStream? Agar kita bisa melakukan operasi input maupun output. Kalau kita tidak memasukkan file header uStream, maka kita tidak bisa menggunakan perintah cinit maupun cout. Yang kedua, ada using namespace std, yaitu untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan sebuah fungsi file yang terdapat dalam namespace std. Selanjutnya masuk ke integer main.
Kemudian masuk ke float. Float merupakan tipe data. Float ini adalah angka. Di soal diminta 8 angka 8 bilangan bulat, maka ditulis angka 8. Kemudian float rumus. Kemudian untuk mencari rumus, dilakukan perulangan, maka diletakkan for. Kemudian size underscore t, i sama dengan 1. Integer i ini kayak sebuah indeks yang mana akan dihitung dimulai dari angka 1. Kemudian ada integer i lebih kecil sama dengan 8. Ini untuk memenuhi syarat dan perulangan akan berlangsung. Kemudian i++ yang berguna untuk operasi penjumlahan. Nah, lalu di sini diletakkan cout untuk menampilkan tulisan angka. Kemudian ada cin yaitu angka i, ini dia i, untuk memasukkan angka yang akan dimasukkan. Kemudian rumus yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8. Dari angka-angka ini, angka 1 sampai angka 8, untuk mencari rata-ratanya kita bagi 8. Kemudian kembali kita masukkan cout. Ini dia, nilai average angka yang telah dimasukkan. Nah, nanti akan muncul angkanya berapa gitu. Dan diakhiri dengan return 0. Langsung saja kita running untuk program kita. Nah, ini penampakan setelah kita running sudah terlihat. Langsung muncul di terminal. Kemudian kita coba masukkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8. Kemudian kita enter. Maka muncul hasilnya nilai average angka yang telah dimasukkan adalah 4,5. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Maranata. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan dua bilangan bulat A dan B, dan kemudian tampil di layar. Program secara otomatis menukar nilai A dan B. Yang pertama, include IOStream. Preprocessor include akan memberitahukan compiler untuk menginclude IOStream library. IOStream berfungsi untuk menjalankan script cout dan sin yang digunakan untuk proses input dan output pada C++. Yang kedua, using namespace std. Script yang berfungsi untuk mempersingkat penulisan script. Karena pada fungsi IOStream, untuk menjalankan program, kita harus menggunakan script std di setiap statement, sehingga dengan adanya script using namespace std, kita tidak perlu menuliskannya. Yang ketiga, inMine, merupakan fungsi utama dari C++, sehingga kode ini harus ada di setiap program C++, dan tidak semuanya harus integer, karena selain integer, masih banyak lagi fungsi lain yang bisa digunakan. Kemudian in merupakan tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat seperti -2, 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. B merupakan variabel data yang dibuat sesuai dengan keinginan. Fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menyimpan data yang diinput. Kemudian cout, masukkan bilangan bulat A. Ketika program dijalankan, maka program akan menampilkan kata masukkan bilangan bulat A, lalu tuliskan sebuah angka bebas, misalkan 10, lalu tekan Enter. Cout adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah kata atau hasil dari sebuah proses data, dan merupakan bagian dari library IOStream.
Masukkan bilangan bulat A adalah kata yang akan ditampilkan pada program. Kemudian sin A ketika kita menekan enter, maka program akan memasukkan angka yang masuk ke variabel A. Begitu juga dengan cout, masukkan bilangan bulat B dan juga sin B. Selanjutnya adalah intem. Intem adalah sebagai tempat penyimpanan sementara saat menukar nilai. Kemudian A sama dengan B akan menukar nilai A menjadi B dan B sama dengan tem. Selanjutnya adalah cout bilangan A setelah ditukar. Setelah semua data sudah diinput, maka dengan script ini program akan menampilkan kata bilangan A setelah ditukar. Begitu juga dengan cout bilangan B setelah ditukar akan menampilkan kata bilangan B setelah ditukar. Misalnya kita buat contohnya, masukkan bilangan bulat A, misalnya kita buat angka 10. Kemudian kita masukkan bilangan bulat B min 2. Kemudian kita bilangan setelah ditukar akan menjadi min 2, bilangan A setelah ditukar akan menjadi min 2, dan bilangan B setelah tukar akan menjadi 10. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Abistiawan akan menjelaskan soal UAS nomor 4, yaitu tulis sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan harga pajak untuk satu unit handphone, jumlah unit yang ingin dibeli, dan pajak dalam satuan persen. Program secara otomatis menghitung harga total termasuk pajak. Nah, lanjut, seperti yang kita tahu, pada program C++ pasti akan diawali oleh include UStream dan juga using namespace std. Nah, lanjut, pada baris ke-7 terdapat sebuah fungsi atau perintah in main. Ini merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Nah, lanjut, pada baris ke-8 dan ke-10 terdapat sebuah perintah cout, di mana perintah tersebut akan menampilkan kata yang kita masukkan dan akan ditampilkan ke output. Nah, di sini terdapat /n, di mana ini berfungsi untuk mengakhiri baris ke-8 sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, lanjut, pada baris ke-13 terdapat sebuah tipe data yaitu integer, di mana tipe data ini untuk memasukkan nilai bilangan berupa bilangan bulat baik negatif maupun positif. Nah, dalam tipe data ini terdapat 5 variabel. Yang pertama adalah variabel jumlah, variabel harga, variabel total, variabel hash, dan juga variabel pas. Nah, lanjut, pada baris ke-14 terdapat sebuah tipe data float, di mana tipe data ini untuk memasukkan bilangan desimal, baik itu positif maupun negatif. Nah, lanjut, pada baris ke-17 terdapat sebuah perintah cout, dan pada baris ke-18 terdapat sebuah perintah cin, yang dimana dia akan menginput harga satu unit handphone, dan yang menginput adalah user. Lanjut, pada baris ke-21 terdapat fungsi out, dan pada baris 22 terdapat fungsi atau perintah cin. Dalam
perintah cin ini terdapat variabel jumlah yang akan diinput oleh user. Nah, pada baris ke-25 terdapat perintah cout. Dan baris ke-26 terdapat perintah cin, di mana terdapat sebuah variabel pajak yang akan diinputkan oleh user juga. Nah, lanjut pada baris ke-29, yaitu menghitung total harga barang, yaitu hasil input dari variabel jumlah dikali dengan hasil input variabel harga. Dan lanjut pada baris ke-32 terdapat sebuah variabel khas, di mana dalam variabel ini di dalamnya terdapat yaitu variabel total yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya variabel total ini hasil dari perkalian variabel jumlah dan juga variabel harga. Pada variabel khas ini yaitu menghitung harga pajak dari persen diubah ke rupiah, yaitu variabel total dikali dengan variabel pajak yang akan diinput oleh user dan dibagi dengan 100. Nah, lanjut pada baris ke-35 terdapat sebuah variabel pas, di mana di dalam variabel pas ini terdiri dari variabel total, sudah saya jelaskan tadi, ditambah variabel total dikali pajak, dikali hasil dari pajak dibagi 100. Nah, pada baris ke-37 terdapat sebuah perintah cout. Dan baris ke-40 terdapat sebuah perintah cout, di mana perintah ini akan menampilkan harga pajak yang dibayar dan juga akan menampilkan dari variabel khas yang sudah saya jelaskan tadi. Dan setelah variabel khas terdapat sebuah endline, yaitu berfungsi untuk mengakhiri baris tersebut. Lanjut pada baris ke-42 terdapat fungsi cout. Dan baris ke-45 terdapat fungsi cout, di mana fungsi cout ini akan menampilkan total harga termasuk pajak, dan dia akan menampilkan juga hasil perhitungan dari variabel pas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut pada baris ke-47 terdapat sebuah fungsi cout, dan baris ke-49 terdapat sebuah perintah returnal, di mana perintah tersebut berfungsi memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi. Lanjut, saya akan menjelaskan hasil output dari program tersebut, yaitu menghitung total harga handphone beserta pajak yang diberikan. Nah, di sini saya memasukkan harga untuk satu unit handphone itu sebesar 100.000, dan saya juga memasukkan jumlah handphone yang ingin Anda beli, yaitu sebanyak 2 unit, dan saya juga memasukkan pajak yang harus dibayar dalam satuan persen, yaitu 5%. Nah, di sini program akan menghitung total dari keseluruhan ini, di mana akan ditampilkan yang pertama itu harga pajak yang dibayar. Nah, harga pajak yang dibayar itu akan dihitung oleh
total variabel total dikali dari pajak perhitungan variabel pajak dibagi 100. Dan di sini dapat hasil bahwasanya pajak yang dibayar adalah sebesar Rp10.000. Dan yang di akhir ada hasil dari total harga termasuk pajak, yaitu sebesar Rp210.000. Nah, pada total harga termasuk pajak ini itu dihitung oleh variabel pas, di mana variabel total ditambah oleh total dikali perhitungan pajak dibagi 100. Dapatlah hasil totalnya Rp210.000. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut, dan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Syadelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 5 yang memerintahkan kita untuk mengetik dua koordinat A dan B dan kemudian menghitung jarak dan kemudian menulis jaraknya. Yang pertama di sini kita tulis ketentuannya yaitu include IOStream. Yang keduanya include math.h. Kemudian saya masukkan ketentuan yang ketiga yaitu using namespace std. Kemudian in mind, buka kurung tutup kurung dan buka kurung kurawal untuk kita menuliskan perintah. Nah, di sini saya akan memasukkan nilai koordinat. Yang pertama in A sama dengan min 2,3 titik koma. Kemudian nilai koordinat B yaitu sama dengan 3,15 titik koma. Kemudian saya gabungkan dan saya menyebutnya untuk koordinat A yaitu X1 dan X2. Kemudian koordinat B saya menyebutnya Y1 dan Y2 titik koma. Kemudian in jarak titik koma. Kemudian kita masukkan cout. Cout itu untuk output. Masukkan koordinat A yaitu nilai X1. Dan kemudian memakai endline titik koma, kemudian sein-nya itu X1 titik koma. Kemudian untuk koordinat yang nilai yang ketiga yaitu cout, nilai X2 sama dengan kemudian endline titik koma. Kemudian sein-nya X2 titik koma. Kemudian untuk koordinat B, cout, nilai Y1 sama dengan kemudian endline titik koma. Kemudian sein Y1 titik koma. Kemudian cout nilai Y2 sama dengan endline titik koma. Kemudian sein Y2 titik koma. Kemudian di sini saya akan menampilkan jarak yaitu menggunakan SQRT PAU X2 min X1, 2 ditambah PAU Y2 kurang Y1, 2. Di sini SQRT itu berguna untuk akar, nilai akar, dan PAU itu PAU, 2 untuk menyatakan pangkat. Kemudian saya tampilkan cout dan saya masukkan teksnya yaitu jarak titik A dan B adalah agar menampilkan kata jarak titik A dan B di terminal. Jarak dan kemudian endline. Kemudian return null, titik koma, dan kemudian tutup kurung kurawal untuk menutup perintah. Kemudian saya akan ke terminal untuk running. Kali ini saya akan memasukkan nilai koordinat yang A, yang X1 sama dengan min 2. Kemudian nilai koordinat A yang X2-nya saya masukkan 3. Kemudian nilai untuk koordinat B-nya Y1 sama dengan 3. Kemudian nilai yang Y2-nya yaitu 15. Nah, kemudian akan menampilkan jarak titik A dan B adalah 13. Sekian dari saya, terima kasih.
Saya, Neltriana Syafira, akan menjelaskan soal UAS nomor 6, yaitu membuat sebuah program yang meminta nilai skor mahasiswa. Yang pertama, yaitu hashtag include iostream using namespace std yang merupakan ketentuan. Lalu, in main, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal itu untuk memulai perintah. Lalu di sini in score, ini merupakan untuk menyimpan bilangan. Lalu cout, skor mahasiswa sama dengan lalu endline ini untuk merapikan. Cout ini yaitu merupakan komponen output untuk mencetak atau menampilkan tulisan yaitu skor mahasiswa. Lalu selanjutnya sin, tandanya diubah, lalu skor, titik 2. Sin ini merupakan komponen input untuk menginput tulisan skor. Lalu selanjutnya saya menggunakan percabangan if, else, if. If skornya besar sama dengan 90, cout-nya nilai mahasiswa A, endline. Cout ini yaitu merupakan komponen output untuk mencetak nilai mahasiswa A. Lalu else if skor lebih besar sama dengan 80. Lalu cout-nya nilai mahasiswa B, endline, titik koma. Selanjutnya else if skor besar sama dengan 70, cout-nya nilai mahasiswa C. Berikutnya else if skor lebih besar 60, maka cout-nya yaitu nilai mahasiswa D. Else if skor lebih kecil 60, maka cout-nya nilainya error. Lalu ditutup juga dengan endline, titik koma, endline yaitu untuk merapikannya. Lalu return a null dan juga tutup kurung kurawal. Lalu programnya dijalankan. Misalnya skor mahasiswanya itu 97. Maka nilai mahasiswanya A. Kita coba lagi, misalnya skor mahasiswanya misalnya 53, maka nilainya error. Sekian, terima kasih.